wa ta'ala, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kalimat alhamdulillah bukan hanya sekedar lipstik saja, pemanis bibir ya, tapi insyaallah sudah menjadi ikrar bagi kita sekalian, likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Dalam setiap keadaan dan setiap kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam sesuatu yang dikiranya oleh kita bukan kenikmatan, padahal itu adalah suatu kenikmatan yang tiada terkira, maka pantas para ulama menuturkan dengan mengkaitkan lafaz alhamdulillah dengan kalimah likulli halin wa nikmatin. Setiap keadaan, setiap kenikmatan, bahwa semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan ungkapan hati yang tulus ikhlas, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hidupnya hati dengan asma'ut tauhid, dengan memulazamahkan, dengan merutinkan, dengan mengistiqomahkan mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, diantaranya kalimah Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Namun yang paling agung ya kalimah Subhanallah, kalimah agung. Kalimah Alhamdulillah, kalimah agung. Kalimah Allahu Akbar, kalimah agung. Namun yang paling agung, teragung di antara yang paling agung adalah kalimah La ilaha illallah. Kata siapa itu? Ya, sabda Rasulullah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Rasulullah ma qultu ana afdalu ma qultu ana, seutama-utama apa yang pernah aku ucapkan, kata Rasulullah, wan nabiyuna min qabli, dan para nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah. Kemudian Allah menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhala hisni, sungguh dia telah masuk bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, kata Allah, maka amanlah dia dari siksaku. Maka siapa yang bisa mengalahkan murkanya Allah selain kalimah la ilaha illallah? Jadi itu adalah bukan di luar Allah Subhanahu wa taala sendiri, tapi firman Allah yang diberikan keutamaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh umatnya. Jadi dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid yang paling dahsyat, maka insyaallah kita terbebas dari murkanya Allah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari kalimah-kalimah tersebut. Wa qala al-musannifu, berkata Imam Musannif atau penyusun kitab ini dengan mengutip hadis qudsi. Wa qala Allahu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, inna ilmal batini, sesungguhnya ilmu batin, huwa sirrun min sirri, itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku, kata Allah Subhanahu wa taala.
aj'aluhu fi qalbi abdi. Aku menjadikan rahasia tersebut di dalam hatinya hambaku. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidaklah memberikan pemahaman kepada dia, kepada hambaku, ghairi, selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yashhaduhu ma akhrajahu ad-Dailami, menyaksikan apa yang telah dikeluarkan Ad-Dailami oleh Imam Ad-Dailami. Kama qala Allah taala, sebagaimana disabdakan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, kalimat eufemisme atau kalimat pengagungan di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang sepertinya dikhususkan, seperti firman untuk Allah, sabda untuk Rasulullah, qala. Nah, qala ini umum ya. Qala ngendika ya kalau orang Jawanya. Ngadawuh kalau bahasa Sundanya ya. Qala dalam bahasa Indonesia berkata. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang tidak mewakili kekayaan kata di dalam kata bahasa Sunda dan bahasa Jawa dan juga bahasa daerah-daerah yang lainnya. Bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Sunda. Nah, itu memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Kalau seperti ke orang Sunda nih ya, berkata kepada orang yang sepuh itu dengan mengungkapkan dauhan. Kalau Allah ngadawuh, kalau orang sepuh yang kita sepuhkan ngadawuh, dauhan juga sih ya, dawuh atau ngadawuh. Kalau orang yang sepantar dengan kita, biasa aja ngucapkan itu bahasa lomak atau bahasa umum. Kalau bahasa di bawah kita, entah itu usia atau derajatnya, bisa dengan mengucapkan cenah atau ecek ya. Atau orang yang kita rendahkan, cek si eta gitu ya. Nah, itu undak usuk bahasa namanya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya sama ya. Bahasa Inggris sama. Kemudian bahasa Arab sama. Bahasa Indonesia agak lebih kaya dari sisi undak usuk ya. Kalau bahasa Arab kan sama. Qala Allahu. Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sama, qala berkata intinya, namun eufemisme pengagungan kata untuk Allah itu adalah firman. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para ulama berkata atau kalam. Orang menyebutnya kalam, kadang dengan ucapan kalam, seperti kalam Kiai Haji Hidayatul Mustafid katakan ya. Seperti halnya kemarin waktu saya menghadiri Tasyakur bin Nikmah, kelulusan putra saya di pesantren Ponorogo ya, Ponorogo 30 juz, alhamdulillah. Kemudian kata-kata ucapan dari kiainya itu adalah hafalmu zak, katanya. Hafalanmu yang 30 juz itu bukan akhir dari sebuah hafalan, tapi justru itu adalah awal dari tanggung jawab engkau untuk menjaga Al-Quran. Banyak langkah dari langkah-langkah yang harus kamu ikuti dengan penuh keikhlasan, murojaah, kemudian mengembangkan, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, kemudian mengistiqomahkan. Itu adalah langkah untuk membersamai Al-Quran. Kalau hanya sekedar hafal segitu saja, ya udah selesai katanya.
tidak ada maknanya. Bertahun-tahun kamu capek-capek menghafal Al-Quran, kalau cuma sekedar bangga dengan hafalanmu, padahal belum mutskin, maka itu sayang ya. Waktu yang bertahun-tahun tidak dijaga sebagaimana mestinya. Maka kalau sudah menghafal Quran, apalagi menjadi seorang hafiz, ya diniatkan selamanya harus bersama dengan Al-Hafiz, dengan Al-Quran. Saya ada satu cerita yang ini masyhur di kalangan para hafiz ya. Suatu saat di daerah Jawa ada seorang santri tahfizul Quran. Dia menghafal, belum sampai 30 juz, katakanlah 20 juz ya, 20 juz. Kemudian dia pulang. Tapi pas pulangnya orang tuanya tidak tahu bahwa dia pulang. Ditanyakan ke pondok, dia sudah tidak di pondok katanya. Kemudian hilang-hilang sampai berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian sampai lapor polisi. Dan polisi menemukan beberapa hari kemudian ada seseorang yang tertabrak mobil katanya dan meninggal. Bagaimana ciri-cirinya? Pemuda ini dengan rambut yang agak ikal, sekian, kulit sawo matang, perawakan sekitar 140 cm. Wah, ternyata benar itu seorang santri pondok pesantren tahfidz barusan gitu ya. Tapi khusus di kalangan para hafiz itu kiai tersebut santri tersebut sedang mengulang-ulang Al-Quran dan melanjutkan hafalannya. Menurut para hafiz itu kalangan para hafiz, dan ini pun keluar dari lisannya Kiai Mustafid, bahwa dia melanjutkan hafalannya kepada malaikat, gitu katanya. Karena kemuliaan Al-Quran, maka Allah mengirimkan malaikat untuk mengajari dia Al-Quran. Subhanallah ya. Jangankan seperti itu ya, di dalam hadis Nabi, kalau dalam hadis Nabi ini masyarakat umum, man mata fi thalabil ilmi, siapa orang yang meninggal di saat dia mencari ilmu, bukan saja santri atau mahasiswa atau siswa yang sedang belajar, tidak, siapapun yang terbersit di dalam hatinya ingin mengembangkan keilmuan, sekalipun dia sudah mukim, sudah bermasyarakat, namun dia masih tetap mengembangkan keilmuan. Dalam artian, ya seminggu beberapa kali datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir dengan niat untuk mengembangkan keilmuan. Nah, barang siapa yang meninggal di saat-saat mencari ilmu seperti itu, seperti saya, bapak dan lain sebagainya, pokoknya dalam hatinya tersimpan rasa ingin mengembangkan keilmuan, maka ba'atsallahu fi qabrihi, Allah mengirim malaikat di alam kuburnya. Ba'atsallahu fi qabrihi malakani, 2 orang malaikat. Apa fungsi dikirimnya 2 orang malaikat? Yu'allimanihi ilmal ma'rifata, untuk mengajari dia ilmu ma'rifat. Hatta sorofi yaumul qiyamah, hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dari alam kuburnya aliman wa arifan, dalam keadaan alim dan juga keadaan ma'rifatullah. Wih, subhanallah ya. Kalau alim belum tentu ma'rifat, tapi kalau ma'rifat kepada Allah sudah pasti dia adalah orang alim. Maka Allah berikan 2 keberkahan. 1, malaikat mengajari ilmu ma'rifat tentang kealiman, tentang ketauhidan. 1 lagi mengajari tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Aliman hatta soro aliman, dia menjadi orang yang alim, wa arifan, dan menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah. Subhanallah ya. Maka insya Allah selamanya kita doakan semuanya para hafid, para calon-calon hafid semuanya ya, di PPTQ ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, mudah-mudahan ilmu dan amalnya berkah selalu, dan mudah-mudahan selamanya
semuanya, segalanya bersama dengan Al-Quran. Amin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inda zonni abdi bi, bagaimana persangkaan hambaku terhadapku, wa ana ma'ahu, dan saya dan aku bersamanya hamba tersebut, hina yadhkuruni, manakala dia mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza dzakarani fi nafsihi, dan apabila dia mengingatku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku mengingatnya di dalam zatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza dzakartani fi malain, dan apabila dia mengingatku di dalam suatu perkumpulan, zakartuhu fi malain ahsanu minhu, maka aku mengingat dia pada kumpulan yang lebih baik dari dia. Wah, lebih baik dari kumpulan tersebut. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang ihsan, yang berbuat baik kepada Allah, maka Allah jauh lebih baik berbuat baik kepada dia. Maka ketika di dalam hadis qudsi yang lain Allah menyatakan, idza taqarraba abdi alayya, apabila seorang hamba mendekatiku, bil yamshi dengan cara berjalan, maka aku mendekati dia dengan cara berlari. Ya taqarrabu ilayya, ataqarrabu ilaihi yajri, maka aku mendekati dia dengan cara berlari. Kalau berjalan mah mungkin selangkah, 2 langkah, 10 langkah gitu ya. Tapi kalau berlari, maka kecepatannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kenikmatan berupa keinginan untuk selalu berdekatan bersama Allah. Namun di sini ada beberapa di dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun ma'allah, bersamalah engkau bersama Allah selamanya. Fa illam takun ma'allah, namun kalau seandainya engkau belum bisa bersama dengan Allah selamanya, coba kita tanya pada diri kita sendiri ya, apakah kita termasuk orang-orang yang selalu berdekatan dengan Allah? Setiap pagi, siang, sore, malam, kemudian mau tidur, bahkan tidur itu sendiri selalu bersama Allah. Maka bagi saya, jangankan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dalam keadaan berzikir pun kadang saya lupa, atau bahkan kadang saya tertidur sama sekali. Itu menandakan bahwa saya betapa sulitnya untuk mengingat Allah di dalam diri saya. Seperti sekarang ya, di sekolah itu setiap pekan ketiga malam Ahad, malam Sabtu diadakan mabit, malam bina iman dan takwa. Seluruh sivitas akademika sekolah SD IT dan SMP IT berikut guru-gurunya semuanya hadir untuk berusaha meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan cara apa? Dengan cara taklim bersama, seperti tadi sore taklim bersama, kemudian habis sholat zikir bersama, kemudian doa bersama, diakhiri dengan taklim lagi. Nah, sekarang maghrib sampai isya itu diisi dengan khotaman. Kalau beda ya, kalau di masjid ini khotaman itu berarti khatmil Quran ya, seperti malam ini ya Ustaz. Mohon maaf kalau khotaman istilah kami. Khotaman itu, khotam artinya
melaksanakan aurat-aurat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, khataman istilahnya ya, khataman. Nah, kalau saya betapa sulitnya mengingat Allah dalam diri saya, maka kata Rasulullah, fa illam takun ma'allah, jika seandainya engkau belum merasa bisa bersama selamanya dengan Allah, kun, maka jadikan dirimu atau bersamalah dirimu ma'aman, bersama orang yang orang itu senantiasa bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah, maka bersamalah seseorang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Fa innahu, karena kedekatanmu bersama orang yang orang itu senantiasa bisa bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, dapat menghantarkan dirimu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ya, ini artian secara singkatnya tawasul. Karena tawasul itu menggabungkan diri kita bersama orang-orang yang Allah cintai. Seperti halnya ada riwayat yang masyhur di kalangan para fuqaha ya, bahwa dulu di zaman Imam Hanafi itu salah satu karomah beliau itu bisa berjalan di atas air. Nah, kemudian suatu saat ada jadwal dia harus menyeberangi lautan. Kemudian ada orang yang ingin ikut dengan Imam Hanafi. Wahai Tuan Imam, izinkan saya bersama dengan kau. Boleh katanya, tapi nggak ada perahu. Gimana tuh? Kalau Tuan Imam biasanya gimana? Wahai Imam, ya saya lewat aja katanya. Karena memang sudah makomnya beda itu ya. Waliullah dan imam pertama di dalam imam tertua di dalam kalangan para fuqaha. Gurunya Imam Malik, dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi saling guru menggurui gitu ya. Nah, suatu saat berjalanlah Imam Hanafi bersama orang yang ingin ikut dakwah bersama beliau. Cuma ada satu keanehan, kata Imam Hanafi, ketika engkau memegang ujung bajuku katanya, katakan saja ya Hanafi. Bagaimana Tuan katanya? Ya Hanafi. Kenapa ya Hanafi? Pokoknya ucapin aja katanya. Nah, tanpa pikir panjang dipeganglah bajunya Imam Hanafi sambil mengucapkan ya Hanafi. Ketika Imam Hanafi berjalanlah biasa seperti halnya di daratan, dan orang itu merasa heran. Katanya, ini air tapi bisa diinjak katanya. Dan herannya, kenapa harus mengucapkan ya Hanafi bukan ya Allah? Akhirnya dia berubah pikiran. Saya mau bertauhid aja kepada Allah katanya. Maka mengucapkanlah si orang tersebut dengan ucapan ya Allah, maka sampaikanlah aku ke seberang sana. Tiba-tiba baru juga dia berdoa seperti itu, kelebek, hampir tenggelam. Cuma sama Imam Hanafi diraih tangannya. Maka berkatalah Imam Hanafi, bukankah tadi aku sudah pesan untuk mengucapkan ya Hanafi? Kenapa kamu mengingkari itu katanya? Si orang itu menjawab, wahai Imam Hanafi katanya, saya heran, kenapa engkau menyuruhku untuk mengucapkan ya Hanafi bukan ya Allah? Bukankah Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau ditanya oleh hambaku tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku ini adalah qarib, dekat katanya. Nah, kata Imam Hanafi, aku menyuruhmu mengucapkan ya Hanafi bukan berarti aku tidak bertauhid, bukan, tapi karena aku sudah mengenal Allah. Jadi aku tidak mengucapkan apa-apa pun insya Allah bisa. Tapi kamu yang belum ada apa-apanya, belum sampai makamnya bersama Allah, maka cukup dengan mengucapkan ya Hanafi. Maka
ketika engkau mengucapkan ya Hanafi, dalam qalbuku langsung dihaturkan kepada Allah. Gitu ya. Jadi bukan berarti Imam Hanafi mengajarkan kemusyrikan, tidak. Justru ini psikologinya luar biasa. Imam Hanafi mengetahui orang itu belum sampai ke hadirat Allah, maka dibuatlah yang sesederhana mungkin, yaitu apa? Ya Hanafi, ya Hanafi katanya ya. Maka ketika kita bertawasul, bukan berarti kita menuhankan orang yang kita tawasuli, bukan. Hakikat tawasul itu menggabungkan diri bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apakah ada perintah dari Allah? Banyak kata ya. Salah satunya wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu sesuatu yang menghantarkan, sesuatu yang menjadi wasilah untuk tercapainya tujuanmu. Seperti halnya anak-anak SD atau anak SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Maksud mereka bersekolah rata-rata buat apa? Maksudnya untuk ingin pintar ya? Ingin pintar. Tapi apakah bisa sekolah tersebut tidak ada guru? Murid itu datang aja ke sekolah. Sekolah belajar, di sini belajar, di rumah belajar, di sekolah belajar. Tapi kalau tanpa guru, mungkin nggak seseorang bisa pintar? Ya mungkin, tapi susah gitu ya. Nah, seperti halnya ketika kita merasa sakit, yang paling cespleng dan umum dilaksanakan, orang pergi kemana? Ke restoran apa ke dokter? Ke dokter ya. Nah, kenapa dokter diyakini oleh semua orang bisa menyembuhkan? Karena Allah menitipkan ilmu pada sang dokter tersebut. Dengan keilmuannya, sang dokter tersebut bisa menganalisis ini sakitnya apa, ini begini-begini, resepnya ini begini-begini. Maka ketika dikasih obat oleh dokter tersebut, sembuh. Itu hanya wasilah, hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yang umum pada kita gitu ya. Ketika kita lapar, apakah cukup dengan menyebutkan lafaz Allah, Allah, Allah? Hilang nggak laparnya? Ya enggak tuh ya. Kenapa? Kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka cari olehmu sesuatu yang menjadi wasilah. Syariat dengan hakikat itu harus berbarengan. Hak syariatnya kita makan, maka hakikatnya Allah yang mengenyangkan. Bukan berarti makanan itu bisa mengenyangkan, bukan. Itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar syariat. Apalagi kalau bapak-bapak membaca kisah si Kabayan makan ke restoran. Subhanallah gitu ya. Si Kabayan makan ke restoran, kebetulan dia lagi lapar dan lagi megang uang. Restoran 1 gak kenyang katanya. Restoran 2 gak kenyang. Restoran 3 gak kenyang. Kemudian dia heran, kenapa nih saya makan di 3 restoran kok tidak kenyang-kenyang? Atuh, hotel apa bintang 5 sekali makan 500 tapi cuma beberapa ciul doang gitu ya. Ketika di pinggir jalan, dia melihat tukang bajigur. Apa itu bajigur? Ya, sebangsa minuman lah ya, yang ada ubinya. Mang, jigur katanya. Lalu dilayani lah dengan tukang bajigur tersebut. Baru juga seteguk dengan makan ubi, kenyang banget katanya. Nyesel saya ke restoran tadi, padahal mah udah aja beli ubi katanya. Bukan ubi itu yang mengenyangkan. Hakikatnya tetap Allah dan syariatnya dengan perantaraan makanan di restoran 1, 2, 3 plus ubi. Jadilah kenyang si Kabayan tersebut gitu ya. Jadi bukan dengan ubinya dia kenyang. Kemudian wal muradu min wujudil insan, dan yang dimaksud dengan wujudnya insan huwa ilmu tafakkur, ialah dengan adanya tafakkur. Di sini ada sedikit permasalahan ya yang harus kita pecahkan bersama. Hadis yang umum kan tafakkaru sa'atan khairum min siti nasanatan, betul ya? Berpikir sesaat
lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang beribadah 60 tahun beribadah. Di sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatan. Hadis yang pertama, berfikirnya sesaat maka itu jauh lebih dahsyat pahalanya ketimbang sanatan. Berapa lama itu? 1 tahun ya, 1 tahun sanatan. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Sab'ina 70. Berfikirnya engkau sesaat tentang ilmu pengetahuan itu jauh lebih dahsyat ketimbang ibadah 70 tahun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin, berfikirnya engkau walaupun sesaat, walaupun 1 bab, walaupun 1 pasal, walaupun belum selesai permasalahannya, khairum min ibadati alfi amin, jauh lebih dahsyat pahalanya ketimbang beribadah alfi amin. Itu berapa lama? Alfi 1000, amin tahun. Sanatan dengan amin itu sama, tahun. Itu adalah mutaradifat, persamaan kata. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Rasul menyatakan sanatan 1 tahun, Rasul menyatakan sab'ina sanatan 70 tahun, dan Rasul menyatakan alfi amin 1000 tahun. Masya Allah. Bagaimana itu penjelasannya? Fataufiqu fihi, dan pemahaman yang kita bisa fahami dari ketiga hadis tersebut, ayyuqala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafakkara, bukan ini pengertiannya ya, tadi dari hadis tersebut maksudnya ayyuqala, bahwasannya seseorang berkata, man tafakkara, siapa orang yang berfikir, memutolaah, mempelajari, fi tafasilal furu'i, di dalam masalah-masalah yang cabang, masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah perbedaan, masalah-masalah yang bukan pokok, seperti halnya masalah kunut, masalah baca bismillah dalam Fatihah, baca nawaitu, baca usoli dan lain sebagainya, baca usap wajah dan lain sebagainya. Tafakkaruhu, maka engkau berpikiran tafakkaruhu, engkau mempelajarinya, khairun min ibadati sanatin, itu bandingannya adalah beribadah jauh lebih baik, khairum min ibadati sanatin, jauh lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Jadi kita mempelajari permasalahan kunut, permasalahan madhab, permasalahan manhaj, permasalahan metode, permasalahan keyakinan, selama itu furu'nya, maka tafakurnya itu lebih baik daripada 1 tahun. Kemudian waman tafakkara, dan siapa yang berfikir, memutolaah kitabnya, memutolaah buku-bukunya, fi ma'rifatin ma yajibu alaihi al-ibadatu, yang berkaitan dengan ma'rifah, dengan ma'rifat, tapi itu adalah ma yajibu alaihi al-ibadatu, yang terkait kewajiban-kewajiban ibadah, fa khairun, maka itu lebih baik, min ibadati sab'ina sanatan, itu jauh lebih dahsyat pahalanya ketimbang kita beribadah 70 tahun. Jadi memutolaah permasalahan salat, memutolaah masalah zakat, memutolaah masalah haji,
memutolaah masalah syahadat, memutolaah masalah salat, zakat, syahadat, puasa ya dan lain sebagainya, hal-hal yang wajib, maka bandingannya khairum min ibadati sab'ina sanatan, jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 70 tahun. Nah, mengenai hadis yang ketiga, tafakkaru sa'atin, berfikirnya engkau walaupun sesaat, khairum min ibadati alfi amin, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Masya Allah ya. Bagaimana pengertiannya ini menurut Tuan Syekh? Wa man tafakkara sa'atan, dan barang siapa yang berfikir sesaat fi ma'rifatillahi, di dalam makrifat kepada Allah, di dalam mengenal sisi Allah, di dalam mentafakuri zat Allah dan lain sebagainya, fa khairun, maka itu jauh lebih dahsyat min ibadati alfi sanatin, bandingannya adalah jauh lebih dahsyat, lebih baik, lebih keren daripada beribadah 1000 tahun. Subhanallah ya. Nah, hadis yang terkenal itu kan tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Yang terkenal mah hanya satu. Apa itu? Yang pertengahan 70 tahun. Lah itu yang 1 tahun bagaimana? Apalagi yang 1000 tahun bagaimana? Nah, ada perbedaan antara muhadditsin dengan sufiyin. Antara ahli hadis dengan ahli sufi kadang berbeda. Kadang berbeda ya. Pekan lalu saya ungkapkan perbedaan sufi dengan fuqaha kan. Idza ta'arrada qawaidil fuqaha ma qawaidis sufiyin, apabila bertentangan antara qawaid fuqaha dengan qawaid sufiyah, fakhtara qawaidis sufiyati, maka pilihlah qawaid yang dikeluarkan oleh ahli fikih, seperti Syekh Syato Ad-Dimyati mengungkapkan di dalam I'anatul Talibinnya tentang bab salat bahwa min bid'atil munkari, di antara bid'ah yang dimungkarkan adalah ya salat rojab di antaranya, dan salat nisfu Sya'ban. Tapi bagaimana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah, beliau menyerangkan bahwa justru sunnah untuk meningkatkan ibadah melalui salat-salat sunnah rojabiyah maupun salat sunnah nisfu Sya'ban di dalam kitab Ghunyah li Talibi Thariqil Haq. Perbedaannya antara Syekh Syato Ad-Dimyati, beliau adalah seorang fuqaha, waliullah juga, cuma kewaliannya jauh lebih tinggi derajat yang dimiliki oleh Tuan Syekh, dan kitabnya pun jauh berbeda, terpaut jarak 726 tahun. Kalau Tuan Syekh lahir tahun 1166 tahun Hijriah, kalau Syekh Syato Ad-Dimyati meninggal pada tahun 1892. Ya, terpaut jarak antara 726 tahun. Maka idza ta'arada qaidil fuqaha ma'a qaidis sufiyya fakhtara qaidis sufiyya. Apabila bertentangan qaid ahli fikih dengan ahli sufi, maka pilihlah qaid ahli sufi. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli sufi jauh sudah melaksanakan, dan bedanya gitu ya. Kalau orang sufi melaksanakan dulu baru mengabarkan kepada orang lain, ya. Nah, di sini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan 3 hadis Nabi. Betulkah Tuan Syekh mengungkapkan hadis ini? Kenapa nggak disebutkan rawi-rawinya? Nah, ada perbedaan ahlul hadis dengan ahli sufi. Ahlul hadis yang disebut hadis, kira-kira menurut Bapak apa?
ma udifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn, dari ucapan atau perbuatan atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu hanya diucapkan atau diperbuat ketika Rasulullah masih hidup. Sedikit lagi, apakah para sufi sering ketemu dengan Nabi? Coba jawab. Sering nggak para sufi bertemu dengan para nabi? Syekh Abdul Qadir atau ya? Syekh Abdul Qadir pernah sering nggak bertemu dengan Nabi? Jangankan Tuan Syekh, guru saya Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Afid bertemu dengan kanjeng Nabi. Kalau seandainya kaidahnya harus diucapkan oleh Rasulullah berucap-ucap, maka apakah itu disebut dengan hadis? Itu disebut dengan hadis, tapi tidak diakui oleh ulama ahli hadis, tapi oleh kalangan ulama sufi, maka itu diakui sebagai hadis. Dan salah satu penafsiran ulama ahli sufi adalah tentang masalah kegoiban. Insya Allah akan saya tuntaskan pada minggu yang akan datang, pekan yang akan datang ya, tentang perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu dan juga perkataan Imam Al-Ghazali.